Selamat pagi dan salam sejahtera kembali buat kita semua. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita masih dalam lindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini Ibu masih membawakan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Nah, untuk melanjutkan KD yang minggu kemarin, Ibu masih membawakan menganalisis transaksi akuntansi pendapatan satker dan akuntansi pendapatan desa atau kelurahan. Nah, di sini akuntansi pendapatan penerimaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Rekening kas desa adalah rekening tempat menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan. Ada beberapa sumber pendapatan desa. Yang pertama itu pendapatan asli daerah, yang kedua alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, yang ketiga bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, yang keempat alokasi dana desa, yang kelima bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota, yang ketujuh hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga atau yang lain-lain juga. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pendapatan desa. Pertama itu yaitu pendapatan asli desa. Di sini dapat dikelompokkan terdiri dari pertama hasil usaha, misalnya hasil BUM desa, tanah kas desa. BUM itu adalah badan usaha milik desa, di mana sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, yang pengelola pasar desa, pengelola kawasan wisata skala desa, pengelola tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, hasil aset. Misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset umumnya adalah merupakan retribusi desa. Retribusi desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna atau penerima manfaat aset desa yang dimaksud. Yang ketiga adalah swadaya. Pendapatan yang berasal dari swadaya ini partisipasi dan gotong royong. Contohnya adalah pekerjaan pembangunan dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat adalah sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa dan diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil, yaitu tingkat rukun tetangga atau dusun. Nah, selanjutnya yang kedua itu dari jenis-jenis pendapatan desa, yaitu pendapatan transfer desa. Nah, di sini pengertian dari transfer desa dalam sistem akuntansi pemerintah daerah adalah suatu bentuk alokasi pendapatan dalam bentuk transfer yang berasal dari pemerintah supradesa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat dan ketentuan yang berlaku atau dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa. Salah satu bentuk dari pendapatan desa yaitu yang pertama dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah alokasi dana desa. Nah, di sini alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten kota paling sedikit sekitar 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Yang ketiga bagi hasil pajak dan retribusi.
Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dan peraturan bupati atau wali kota berdasarkan ketentuan. Yang pertama, 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. Yang kedua, 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Selanjutnya yang keempat adalah bantuan keuangan provinsi atau kabupaten. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum dan penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Selanjutnya bantuan keuangan yang bersifat khusus dan pengelolaan ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dari jenis-jenis pendapatan desa, yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan desa yang sah. Di dalam kelompok pendapatan lain-lain ini sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari yang pertama penerimaan dari hasil kerjasama desa, yang kedua penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasikan di desa, yang ketiga penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan